Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pendekatan trade and factor counseling yang dikembangkan oleh Williamson. Yang pertama itu ada pembahasan teori. Pendekatan trade and factor menjelaskan bahwa setiap individu memiliki trait atau karakteristik yang berbeda-beda seperti kemampuan, minat, bakat, dan kepribadian. Sementara faktor adalah lingkungan atau tuntutan yang dihadapi individu, misalnya pendidikan, pekerjaan, maupun kondisi sosial. Masalah muncul ketika trait yang dimiliki seseorang tidak sesuai dengan faktor atau lingkungannya. Oleh karena itu, tujuan konseling adalah membantu konseling memahami dirinya melalui asesmen, tes, maupun pengumpulan data. Kemudian, mencocokkan hasil tersebut dengan pilihan yang paling sesuai. Dalam pendekatan ini, konselor berperan aktif dan direktif, artinya konselor membantu menganalisis masalah, memberikan informasi, arahan, dan saran yang rasional. Sedangkan konselor yang memberikan informasi mengenai dirinya secara jujur agar solusi yang dipilih tepat. Pendekatan ini banyak digunakan dalam bidang pendidikan dan karir karena membantu individu menentukan pilihan studi atau pekerjaan sesuai kemampuan dan minatnya. Selanjutnya ada analisis berdasarkan teori. Yang pertama itu tokoh utama pendekatan ini adalah Williamson. Beliau mengembangkan teori trade and factor dengan tujuan membantu individu mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data mengenai dirinya. Selanjutnya ada pandangan tentang hakikat manusia. Menurut teori ini, manusia memiliki karakteristik yang unik dan dapat diidentifikasi melalui asesmen. Setiap orang mempunyai kemampuan, minat, bakat, dan kepribadian yang berbeda. Asumsi dasarnya adalah setiap individu memiliki karakteristik yang unik. Terus ada masalah muncul karena adanya ketidaksesuaian antara potensi individu dan tuntunan lingkungan. Yang ketiga itu ada dan manusia mampu mengambil keputusan yang rasional apabila memperoleh informasi serta bimbingan yang tepat. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Selanjutnya ada pandangan tentang munculnya masalah, yang dimana masalah muncul ketika individu itu tidak memahami dirinya secara tepat maupun ketidakcocokannya dengan lingkungan. Ya, yang dimana faktor yang berperan seperti kurangnya pemahaman diri, informasi yang kurang memadai, salah mengambil keputusan, ataupun konflik antara kemampuan diri dan tuntutan lingkungan. Contohnya itu kayak seorang berbakat di suatu bidang seni, tapi dipaksa untuk masuk jurusan lain, sehingga dia tuh mengalami stres dan kebingungan karena nggak bisa ngembangin bakatnya. Habis itu juga ada tujuan konseling, yang dimana tujuan konseling dari teori trade and factor ini adalah memahami potensi, minat, dan kelemahannya, mengenali faktor lingkungan yang mempengaruhi dirinya, membuat keputusan yang realistis dan rasional, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan secara lebih efektif. Lalu juga ada peran konselor dan konseli, di mana peran konselor di sini itu sebagai pembimbing, analisis, pemberi arah. Ya, konselor di sini tuh membantuin buat ngumpulin data, analisa masalah, lalu dia tuh ngasih insight atau masukan. Sedangkan peran konseli di sini adalah memberikan informasi yang jujur, terbuka, lalu mempertimbangkan apakah dia bersedia untuk mengikuti saran yang diberikan oleh konselor. Lalu ada teknik dan strategi konseling, yang dimana teknik yang biasa digunakan yaitu adalah wawancara, tes psikologi, asesmen, pengumpulan data, ataupun pemberian informasi, ataupun juga bisa dibilang analisis kemampuan minat dan bakat. Bagaimana itu bisa membantu seorang konseli? Karena teknik tersebut itu memahami kondisinya sendiri secara objektif sehingga lebih mudah menentukan pilihan yang sesuai agar masukan-masukan yang diberikan oleh konselor itu bisa sesuai dengan konselinya itu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan keterbatasan pendekatan trade and factor counseling. Kelebihannya ini
bersifat sistematis dan terstruktur sehingga mudah untuk diterapkan dalam konseling, pendidikan, dan karir. Pendekatan ini juga membantu konseli dalam membuat keputusan yang rasional karena dapat didasarkan pada data hasil asesmen yang objektif. Lalu keterbatasannya, pendekatan ini cenderung sangat membuat konselor menjadi terlalu dominan dalam prosesnya, kurang menggali aspek emosi secara mendalam dan tidak selalu cocok digunakan untuk menangani masalah kompleks psikologis yang bersifat sangat kompleks. Kita ada analisis kasus yang dialami oleh Hani. Jadi bagaimana pendekatan ini memahami masalah Hani? Menurut Threat and Factor Counseling, masalah Hani itu muncul karena ketidaksesuaian antara kemampuan nyata dan persepsi dirinya. Secara objektif, Hani memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi ia menilai dirinya tidak kompeten. Artinya kurangnya pemahaman diri membuat kecemasan muncul saat presentasi. Jadi masuk ke dalam tujuan konselingnya itu, tujuan konseling utamanya yaitu membantu Rani mengenali kemampuan sebenarnya yang ia miliki, lalu mengurangi keyakinan negatif terhadap dirinya sendiri, serta meningkatkan kepercayaan dirinya saat berbicara di depan umum. Teknik dan intervensi yang digunakan yaitu meliputi wawancara, asesmen kemampuan dan kepribadian, pemberian informasi, serta bimbingan. Diberikan konselor adalah Ani berdasarkan hasil penilaian akademik, terlihat bahwa kamu tuh memiliki kemampuan yang cukup baik. Baik, kita lihat fakta-fakta yang menunjukkan kekuatanmu. Lalu kita mempelajari bersama apa yang sebenarnya membuatmu merasa takut saat presentasi. Nah, dari situ tuh konselor juga dapat membantu Rani menyusun strategi latihan presentasi secara bertahap agar lebih siap dan lebih percaya diri. Selanjutnya, masuk ke refleksi kelompok. Menurut pandangan kelompok pendekatan and factor 9, keputusan kependidikan serta kesulitan dalam mengenali potensi diri. Hal ini dikarenakan pendekatan ini menggunakan data objektif untuk membantu konseli mengenali kemampuan, minat, dan peluang yang sesuai, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih realistis dan tepat sasaran. Sebagai bahan referensinya, penyusunan tugas ini didasarkan pada berbagai sumber literatur yang relevan, antara lain karya Williamson, Winkel, serta jurnal ilmiah yang membahas dan menerapkan pendekatan ini dalam layanan bimbingan konseling. Mungkin sekian dari kelompok 5 dan sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.